Lalu kemudian ini, kalau dalam hubungan mungkin juga pasti akan terjadi nih. Bagaimana kalau misalnya dalam satu hubungan mungkin pas di awal-awal itu kan kayaknya tuh gimana ya, menggebu-gebu. Lalu kemudian apa ya namanya? Rasanya tuh apa ya? Ketika kita menjalani itu kan seiring dengan waktu kadang percikannya itu kan suka bisa hilang dan lain-lain lagi. Nah, itu kalau kayak menurut Pastor itu seperti misalnya kayak gini, harus diakhiri itu seperti harus gimana atau harus diperjuangkan itu bagaimana? Kan suka tuh ada kalau udah muncul-muncul gini tuh tanda harus diakhiri atau sebenarnya diperjuangkan aja? Percikan ya. Kalau prinsip saya, ini cara hidup saya ya. Iya, Dan tapi ini teori saya, tapi teori Alkitabiah kok. Oke. Saya lebih fokus sama pengenalan dibanding percikan. Oke. Saya selalu. Kenapa? Karena percikan memang bisa hilang. Tapi pengenalan yang benar bisa menghadirkan percikan untuk kembali. Percikan itu pertandingan, itu frekuensi perasaan. Perasaan memang punya dinamika, kadang naik turun. Tapi pengenalan itu bekal kamu untuk bisa lebih dalam lagi sama dia. Dan kadang percikan itu memang bisa hilang seiring berjalannya waktu. Mungkin awal gandengan deg-degan, terus kan udah nggak deg-degan lagi, nggak apa-apa. Tapi semakin dalam pengenalan kamu, percikan itu bisa muncul lagi. Bisa. Dan kalaupun percikan itu nggak muncul lagi, so what? Karena biasanya pengenalan yang baik, mungkin percikannya bisa muncul lagi, mungkin juga nggak. Tapi yang pasti akan muncul satu lagi namanya, kenyamanan. Sekeren-kerennya percikan, tidak ada yang bisa kalian kenyamanan. Saat kamu duduk di mobil berdua sama dia, kamu bisa jadi diri kamu sendiri. Ngobrol, kamu nggak perlu pakai topeng. Percikan is nothing compared to penerimaan. Merasa nyaman, merasa secure, merasa diterima, merasa bahwa bahwa kamu merasa tenang, kamu merasa bahwa ini rasa diterima ya. Percikan manapun nggak ada artinya dibanding rasa penerimaan dan penerimaan. Nggak ada artinya. Jangan fokus di percikan. Oke. Nggak penting bagi saya. Nggak sepenting itu. Oke. Grow, ya bisa dikatakan grow in love lah jadinya. Terus grow. Iya, tapi yang saya temuin, kadang dia juga percikannya muncul lagi. Misalnya saya pakai baju bagus, saya ngajak dia ngedate, terus kakak terlihat dia romantis gandengan, dia pakai baju bagus, saya pakai baju bagus. Kadang percikan tuh muncul lagi juga. Kayak, kok lu ganteng ya? Ya kayak gitu-gitu. Ya kamu ganteng, mungkin. Jadi, jangan fokus di percikan, fokus di pengenalan. Dan kalau bisanya jadi lebih nyaman, percikan itu orang boleh bilang overrated. Itu dari saya. Oke. Siap. Thank you, Pastor. Lalu satu nih, ini juga. Misalnya menuju ke ini udah ini lalu ke arah yang lebih serius lagi gitu. Nah, ke persiapan pernikahan misalnya gitu. Nah, sebenarnya itu kalau dari Pastor gitu, ada nggak sebenarnya ciri atau kayak checklist gitu, maksudnya kayak ini sebenarnya pasangan kita tuh serius apa enggak sama kita gitu. Kalau dari pandangan Pastor misalnya gitu, yang pasangan kita tuh apa aja sih gitu? Nomor satu, checklist itu ada, tapi checklist itu tidak bisa hanya dilihat dari sebulan 2 bulan. Oke. Saya melihat checklist itu setahunan. Selama tahun 2020, selama masa pandemi, saya ngurusin checklist itu. Checklist itu ya, checklist saya sebenarnya terbesar cuma satu sebenarnya. Kemampuan mencari kata sepakat. Kemampuan mencari kata sepakat. Oke. Itu checklist saya paling besar. Yes, itu mengalahkan semua checklist yang lain sih, benar sih. Menurut saya sih iya. Misalnya, kalaupun kamu punya duit, kamu sepakat nggak itu duit mau ditaruh di mana, mau diapain? Mau buat beli barang yang mana? Oke, itu urusan finansial masuknya jadi ke situ, betul. Segala kesepakatan adalah satu hal yang mengikat segala hubungan.
Jadi bagi saya pernikahan tuh bukan cinta yang ngikat, kesepakatan dan komitmen. Komitmen juga artinya sepakat. Kenapa? Untuk tidak hidup hanya berdasarkan perasaan, karena perasaan cinta bisa hilang. Tapi hidup menghormati covenant, perjanjian antara kamu, dia, dengan Tuhan, di hadapan hamba Tuhan. Makanya memang saya selalu ngomong, janji saya adalah komitmen harus lebih besar dari perasaan. Karena komitmen berarti kadang melakukan hal yang benar walaupun kita lagi nggak pengen melakukannya. Dan itu terbukti berkali-kali. Emang kamu selalu pengen cuci piring? Kagak. Tapi saya udah janji. I will let my commitment bigger than my feelings. Saya udah janji. Dan saya harus lakukan hal itu. So tadi saya nyuci piring. Emangnya gue demen apa nyuci piring? Saya lebih suka hal-hal yang lain maksudnya. Tapi komitmen harus lebih besar dari perasaan. Dan membangun kata sepakat, cara negosiasinya dan sebagainya. Dan kamu itu nomor satu yang besar, kesepakatan. Dan yang kedua faktor yang lebih kecil, kalau kan berdua nyaman. Itu sih kenyamanan sih. Kenyamanan. Ya dan iman juga harus. Ya tapi iman itu juga ada dalam kata sepakat sebenarnya sih. Saya cuma kesepakatan kenyamanan doang sih sebenarnya sih. Kesepakatan kenyamanan. Saya udah ngeliatin kayaknya cuma itu doang deh. Oh sama yang ketiga, ini faktor ini jangan dibahas tapi penting juga, finansial sih. Mungkin kamu nggak perlu jadi orang kaya ya, nggak perlu jadi orang kaya juga, tapi yang saya tahu kan bayar listrik nggak bisa pakai basaroh ya, atau nggak bisa pakai anggur perjamuan ya. Jadi at least kamu perlu dewasa di situ. Keuangan tuh sebegitu pentingnya ya. Jadi karena pada waktu kamu mencari kesepakatan itu bagus, berarti apa ya? Kalau kesepakatan kamu tuh udah bagus, berarti kamu bakal itu dong. Banyak hal tuh bisa diobrolin. Sexual problems. Seks itu kan gini, laki-laki dan perempuan body clock-nya itu beda. Banyak orang kalau menikah langsung ngerasa kayak gue bisa tidur gituan sepuasnya sama bini gue. Tapi perempuan tuh perasaannya berbeda, momennya berbeda, terbakar, bahasa kasar, bahasa Inggrisnya horny-nya berbeda, jamnya itu berbeda, dan treatment-nya tuh berbeda sekali. Nah, jadinya memang itu harus penyesuaian lagi tanpa pembicaraan, negosiasi yang jujur dan kebiasaan untuk saling bersepakat itu akan sulit sekali. Jadi memang saya tuh kalau ngeliat orang tuh hubungannya, saya cuma lihat dua hal itu doang. Kamu kenalannya seperti apa, gimana cara kamu bangun kata sepakatnya, terus itu dua yang menurut saya paling penting. Jadi kalau misalnya udah sepakat, Kak, saya mau di gereja ini, gini, saya udah sepakat mau dididik yang seperti gini, dan kamu membuktikan bahwa kamu melakukannya, saya rasa nggak ada yang sempurna, tapi kamu, menurut saya sih siap sih untuk ke musim berikutnya. Tapi menarik adalah orang-orang di level segitu justru biasanya kami rasanya nggak siap deh. Karena mereka menyadari bahwa ternyata masih banyak harus dipelajari. Tapi justru itu membuktikan mereka siap. Karena mereka masuk dengan rendah hati. Tanpa ekspektasi berlebihan. Ya, karena saya ini pada waktu saya memulai udah nikah, saya udah ngomong bahwa saya udah ngatur ekspektasi lah. Saya udah happy single. Saya jujur saya nggak expect pernikahan saya bakal happy dalam arti bahwa senang terus, saya nggak expect. Karena saya tahu namanya dua orang pasti akan ada susahnya. Saya udah turunin ekspektasi saya pada waktu saya mikir, when I said yes menikah, berarti saya ini udah siap bahwa saya hidup nggak cuma buat diri saya sendiri. Udah itu aja dipikir saya. Udah dah, nggak usah mikirin yang euforia kebahagiaan deh. Tapi justru gara-gara gitu surprising nih hubungan saya nggak jelek-jelek banget. Ternyata ada percikan-percikan bahagia dan yang saya juga kaget bahwa ternyata pernikahan ternyata nggak sejelek itu ya. Saya jujur itu yang saya rasain. Ternyata pernikahan bisa happy juga ya. Bisa ada sukacita ilahi juga ya. Berdoa bareng. Terus berdoa sama-sama.
terus kayak saling cerita, saling nguatin ternyata, dan bisa ketawa. Ternyata kalau negosiasinya itu benar, ternyata nggak jelek juga. Itu di pikiran saya. Tentu setiap pernikahan punya musim berbeda-beda. Iya. Kami saat ini lagi sehat dua-duanya. Masih dalam keadaan sehat. Kalau ada satu yang sakit kan itu kan tantangannya berbeda pasti. Another season. Another season. Terus kalau misalnya punya anak, another season. Misalnya lagi krisis keuangan, seasonnya beda lagi. So iya. Jadi untuk sekarang saya nikmatin. Oke. That's great sih. Sebuah apa namanya? Perspektif yang luar biasa sih, Pastor. Thank you sudah berbagi perspektif itu. Ini ada Pastor Theater nih, pertanyaan lucu nih. Karena tadi dia. Waduh, boleh juga tuh. Gimana boleh kalau nih, pertanyaannya nih. Yuk dijawab. Pertanyaan boleh nih, dalam hubungan, ya dia Pastor Dieter nanya tuh, yang dikejar itu kenyamanan atau keserupaan? Menurut Pastor? Sebenarnya ya, kalau paling jauh dan paling afdol tuh keserupaan dengan Kristus sebenarnya. Kenapa? Karena kalau lu serupa dengan Kristus, lu tuh nomor satu lu kagak egois, nomor dua lu penguasaan diri, lu tuh mikirin orang lain, lu tuh mutual submission. Ini keren banget, masalahnya jauh banget, nggak mudah memang. Makanya memang gini, kalau ada orang bisa serupa dengan Kristus dua-duanya, itu bagi saya itu mungkin pernikahan paling bahagia ya. Kenapa? Karena bayangin nggak sih, satu nganggap yang lain lebih penting dari dirinya. Iya. Aku rela mati bagi yang lain. Bagi saya sih, wow. Kalau kami jujur baru menikah, keserupaan tuh masih jauh sih. Selimut saya aja karena suka tarik-tarikan, kok tidur kok. Mau gimana? Egois sih natural. Egois. Iya. Jadi kalau dari saya setuju keserupaan. Nyaman tuh penting. Saya nggak bilang nggak penting ya. Tapi keserupaan akan membawa kita ke level yang lebih tinggi tuh. Nyonyanya ngeliat begitu. Tuh, kartu dibuka nih katanya. Iya. Ya gitu. Ya saya open aja bahwa keserupaan dengan Kristus mungkin ada tujuan terutama. Kenapa? Karena pernikahan itu mengikis ego sih. Mengikis ego. Dari I sama her jadi we. Dan bagi saya itu awal dari bagaimana kita belajar we dengan Tuhan. Saat Tuhan, itu udah nggak I kehendak Tuhan doang. Atau kehendak saya doang. Tapi walaupun memang cenderung kehendak Tuhan ya. Tapi Tuhan juga perhitungin kehendak kita. Tuhan juga perhitungin desain kita juga. Tuhan kan nggak bakal suruh kita melakukan sesuatu yang dia nggak perlengkapin kita maksudnya. So, jadi belajar untuk melihat we di dalam hubungan kita dan Tuhan itu juga sesuatu yang sangat penting. Jadi bagi saya tuh we itu, walaupun memang terbukti kehendak Tuhan yang paling bagus. Ide we adalah bagaimana kita menyamakan diri kita dengan kehendak Tuhan. Nah, kehendak Tuhan itu yang kita perlu punya bagian sendiri untuk discover dan breakdown itu menjadi langkah-langkah yang lebih konkret. Kalau saya nih ya, saya tahu kehendak Tuhan itu untuk kemuliaan Tuhan, untuk apa, untuk tujuan hidup dan sebagainya. Tugas saya bagiannya, karena kan kalau misalnya Kristus itu mempelai laki-laki, gereja mempelai perempuan, berarti anggapannya saya mempelai perempuan. Bagi saya bagiannya perempuan adalah visi besar sang mempelai laki-laki ini dijawantahkan dalam hal-hal yang lebih mikro. Nah, saya sih ngeliatnya ke situ ya. Jadi itu tugas saya untuk sambil dibantu Roh Kudus untuk discover hal detail yang Tuhan mau saya lakukan apa ya di musim ini. Karena setiap musim bisa beda-beda loh. Musim ini kamu jadi pendeta, musim depan bisa aja kamu tetap jadi hamba Tuhan tapi jadi bisnismen gitu. Bisa aja loh. Pada dasarnya pendeta adalah sebuah pekerjaan, hamba Tuhan itu sebuah panggilan. Memang harusnya pendeta dan hamba Tuhan sama, tapi kadang beda. Betul. Setuju dengan Kyle. Saya setuju dengan Kyle. Dari situ sih. Agree. Ya akhirnya di situ apa ya? Tadi kita ngomongin tentang IU ya kan? Ya ketika kita ngomong dengan we, ya we itu juga menurut saya juga akhirnya nggak cuma kita berdua dengan pasangan gitu, tapi ada Tuhan yang ada di tengah-tengahnya gitu yang memimpin juga akhirnya kan. Sambil kami kemarin mikirin
Sambil saya mikirin entar mau ke luar negeri kemana gitu, saya juga mikirin, kami berdua juga mikirin. Apa pesan Tuhan di musim ini buat kami? Kami juga mikirin. Saya sendiri mikirin secara personal kayak, kalau saya misalnya ke arah situ, misal pergi ke luar negeri, misalnya ya, Tuhan mau pakai saya buat apa di situ ya? Itu saya juga mikirin maksudnya kayak apa yang bisa saya lakukan untuk menjawab kebutuhan tubuh Kristus di situ ya? Itu juga harus dipikirin maksudnya. Kenapa? Karena kamu dipanggil jadi problem solver. Iya. Tahu nggak, di kitab Kejadian, ini menarik loh. Kenapa? Ingat nggak yang Tuhan bikin, institusi pertama Tuhan bikin bukan gereja, bukan event organizing, bukan juga non-profit organization, tetapi keluarga. Yes. Suami dan istri. Nah, yang menarik adalah ada alasan Tuhan bikin itu. Kenapa? Supaya ada nomor satu, ada yang ngurus bumi. Kedua, ada yang beranak cucu. So, artinya, there is a problem that needs yang harus di-solve, dan cara Tuhan solve adalah dengan bikin keluarga. Jadi memang pada dasarnya ada sisi, kita ini jadi anak Tuhan harus ada sisi mental problem solving-nya itu. Itu dia. Memang ada sisi mental, problem siapa yang harus saya beresin? Problem dunia apa yang saya harus bereskan ini maksudnya. Cara jadi terang, oke, problem solving seperti apa? Saya problem solving gini, membangun orang dengan prinsip-prinsip nilai kehidupan, especially dalam relationship leadership, especially dalam hal-hal praktis, menjalani kehidupan, beriman itu seperti apa, tapi langkah-langkah praktisnya seperti apa, itu cara saya membantu menjawab persoalan orang-orang. Karena kadang kita kan ngawang ya, kehendak Tuhan itu seperti apa. Nah, itu tuh saya ngerasa saya terpanggil untuk hal-hal simple seperti itu, yang prinsipal seperti itu. Nah, ya, harus ada sisi problem solving-nya juga kalau dari saya. Udah, itu sih. Oke. Sip lah. Ini sebuah apa ya namanya? Sebuah kesempatan yang sangat luar biasa bisa ngobrol sama Pastor L. Mungkin itu sih pertanyaan-pertanyaan dari jemaat CCTV. Kami pasti merasa sangat, saya pribadi merasa sangat diberkati, dan saya percaya bahwa teman-teman jemaat CCTV juga merasa sangat diberkati terkait dengan apa yang boleh kita bicarakan, Pastor L. Mungkin sampai sini dulu. Thank you, Pastor L. Teman-teman jemaat CCTV, nanti kita akan kembali lagi ke apa namanya, dengan topik yang berbeda lagi di pertemuan berikutnya. Sekali lagi, teman-teman, mantap, mari tanya tentang Alkitab. Saya tutup dengan pantun lagi, jalan-jalan ke Jakarta Barat, jangan lupa memberi kebab, ya, daripada lu tersesat, lebih baik tanya Alkitab. Thank you, Pastor Levi. Thank you. See you. See you. Bye.